Shalom, saudara kasih, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Lama saya tidak membawakan firman Tuhan karena saya begitu fokus bergumul untuk satu pelayanan yang baru, tapi jadi mengabaikan channel ini. Saya mohon maaf karena lama sudah tidak membawakan firman Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan tentang akhir zaman. Kita akan belajar tentang pengangkatan, karena ini banyak dibahas di gereja tentang rapture, dan apa yang dijelaskan firman Tuhan mengenai rapture, siapa yang diangkat, siapa yang tidak ikut dalam pengangkatan. Kita boleh lihat dari Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jelas sekali di sini, orang yang menyongsong kedatangan Tuhan memang tetap bekerja, memang yang menikah tetap menikah. Tetapi ada kondisi tertentu yang membuat mereka ditinggalkan dan tidak ikut dalam rapture ketika Tuhan datang di awan-awan. Siapakah orang yang ditinggalkan ini? Dan siapakah orang yang diangkat ini? Nah saudara, hal ini sudah pernah terjadi dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. Bagaimana dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, dan kejahatan manusia itu bertambah-tambah sampai memang semua imajinasi manusia itu hanya merancangkan kejahatan semata-mata. Lalu tibalah murka Tuhan, dibinasakan seluruh makhluk yang ada di bumi. Hanya Nuh dan keluarganya bersama dengan beberapa makhluk itu dibawa ke dalam bahtera. Nah saudara kasih, ini adalah gambaran bahwa dulu pun Tuhan pernah melakukan akhir zaman, di mana zaman yang lama itu yang berdosa itu dibinasakan Tuhan dan dimulailah zaman yang baru. Demikian juga akhir zaman ini akan datang dan Tuhan akan memulai kerajaan damai, milenium, kerajaan 1000 tahun. Yesus Kristus datang sebagai raja. Tapi sebelum itu saudara, ada pengangkatan. Orang-orang yang di dalam Tuhan, yang hidup seperti Nuh, akan diangkat. Lalu orang yang tinggal akan dituangkan cawan murka Tuhan atas dunia ini. Firman Tuhan katakan, pada saat itu orang akan menginginkan kematian. Mereka berkata kepada gunung, timpalah kami, runtuhlah menimpa kami. Tapi kematian tidak menghampiri mereka. Saya tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi ini adalah gambaran bagaimana murka Tuhan yang menyala-nyala itu di akhir zaman akan dituangkan. Tapi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang hidup seperti Nuh, dia akan diangkat terlebih dahulu, yang sering kita katakan sebagai rapture. Nah saudara, ada dua kelompok orang. Kalau di ayat sebelumnya di Matius 24, tadi kita baca 40. Kalau di ayat 37 sampai 39, digambarkan di sana zaman Nuh. Artinya pelajaran dan keadaan pada zaman Nuh itu, ini menjadi satu hikmat yang bisa kita pelajari untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Kelompok yang pertama adalah orang yang ditinggalkan. Siapa orang yang ditinggalkan? Merekalah yang akan menerima hukuman murka Tuhan. Karakter dan kehidupan mereka seperti apa? Firman Tuhan katakan mereka hidupnya makan, minum, kawin, mengawinkan. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-17 dikatakan mereka membeli, menjual, membangun dan menanam. Hal ini adalah gambaran dari kehidupan materialisme, ya, materialistis. Ya, kalau di dalam Yudas dikatakan mereka itu hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka.
dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus, ya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 18 sampai 19, mereka digambarkan sebagai orang yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka, yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara, kita beriman juga makan minum kok. Kita juga kawin, membeli sesuatu, dan kita mungkin membangun rumah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika hal itu menguasai hidup kita, ketika hal itu mendominasi hidup kita, ketika keinginan dunia ini menguasai diri dan pikiran, kehendak kita, yang kita kehendaki hanya hal-hal dunia ini, itu sudah menjadi masalah. Dan orang-orang yang seperti demikian, yang hanya menginginkan hal-hal dunia ini, saudara kasih, sudah pasti tidak ikut dalam pengangkatan. Ya, tapi orang yang ikut dalam pengangkatan itu adalah mereka yang hidup seperti Nuh. Mari kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ke-6, ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita semua sering ngomong rapture. Tapi apakah kita bagian orang yang turut dalam rapture itu? Kalau mau turut, harus bersiap, saudara. Seperti Nuh ini, gambarannya yang mau ikut dalam rapture itu. Yaitu, dia harus hidup benar dan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Coba buka dulu ya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji kedatangannya kedua kali. Lanjut. Tetapi yang sebenarnya adalah ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berapa banyak di gereja itu, dan berapa banyak di antara kita yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang belum sungguh-sungguh hidup tidak bercacat. Saya termasuk, saudara kasih. Tapi inilah kesabaran Tuhan. Dia belum datang, ya, supaya ada kesempatan sama kita berusaha untuk tidak bercacat, tidak bernoda sambil menantikan Dia. Coba lihat, saudara, masih di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14. Sebab itu, saudara yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Nah, ini balik lagi tadi kepada kehidupan hambanya, yaitu Nuh. Jadi jangan bilang, siapa manusia yang tidak bercela, tidak bernoda. Tapi dikatakan firman Tuhan ini, berusahalah untuk kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda. Ini adalah tugas kita, mempersiapkan diri kita. Dan tugas gereja juga mempersiapkan jemaat. Berapa banyak sekarang gereja yang sedang mempersiapkan jemaat untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara jemaat itu diajari supaya tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan ini, kesabaran Tuhan belum datang, sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Ya, saudara kasih, ya, jangan katakan dalam hati kita, dunia ini masih seperti dulu, tidak ada yang berubah. Bahkan sudah banyak mungkin di antara orang percaya, ya, Tuhan masih lama datang. Yaitu tidak tahu kita, saudara kasih. Tapi kata firman Tuhan, Dia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Oleh karena itu kita harus berjaga dan berdoa.
Bagaimana caranya berjaga dan berdoa? Ya seperti kata firman Tuhan tadi, berusahalah supaya dirimu kedapatan tidak bercacat. Berusaha, saudara kasih. Bagaimana cara berusaha? Ya, pasti dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Bangun dirimu. Bangun imanmu. Nah saudara, di dalam Yudas juga, Yudas mengingatkan tentang perkataan Petrus ini. Ya, Yudas pasal 1 ayat ke-18. Ya. Sebab mereka, rasul-rasul ya maksudnya, telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini saya baca tadi. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, inilah tadi yang saya katakan firman Tuhan tadi. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, hidup mereka dikuasai dengan keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, pasti kita menginginkan dan mencari kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, kasih, dan kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Itu pasti yang kita kejar kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Tapi Yudas memperingatkan supaya kita jangan menjadi seperti orang demikian. Ya, dikatakan begini, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Inilah tadi kata berusahalah. Nah, kalau si Yudas katakan bangunlah dirimu sendiri. Jangan harapkan orang lain membangunmu. Berapa banyak pun kita dengarkan khotbah, saudara kasih, dari hamba Tuhan yang menurut kita hamba Tuhan yang paling bagus, paling memberi teladan. Tapi pada kenyataannya, keputusan untuk membangun iman kita itu ada pada diri kita. Kitalah yang paling utama membangun iman kita yang paling suci. Bukan orang lain, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan siapa-siapa. Tapi dikatakan Yudas ini, bangunlah dirimu sendiri. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang paling suci. Ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini tadi saudara kasih. Hidup bergaul dengan Roh Kudus. Hidup bersama Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Ayat 21 bilang, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti-nantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Saudara, akhir zaman ya, kedatangan Tuhan itu pasti datang. Ketika dia datang di awan-awan nanti. Akan ada pengangkatan. 2 orang katanya tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. 2 orang sedang bekerja, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Yang ditinggalkan adalah orang yang hidup menuruti hawa nafsu dunia. Yaitu mereka yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Dan hidup tanpa Roh Kudus. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh mencari perkara yang di sorga. Tidak sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi ada kelompok kedua, yaitu orang-orang yang hidup seperti Nuh. Mereka berusaha untuk kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan. Mereka yang rindu dan berusaha untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dan mereka yang membangun dirinya sendiri. Ingat ya, bukan hanya datang ke gereja, tapi membangun dirinya sendiri. Berarti ada di situ hari lepas hari. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Dan memelihara dirinya dalam kasih Allah. Mereka inilah golongan-golongan yang seperti Nuh tadi. Dia hidup tidak bercela di depan Tuhan. Dan hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan diri. Karena Tuhan pasti datang. Karena Tuhan telah sabar kepada kita. Dia belum datang, itu semua hanya kesabaran Tuhan. Dan kesabaran Tuhan sama dengan kesempatan kita. Ada lagu katakan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Pergunakan kesempatan yang ada ini untuk mempersiapkan diri kita. Kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda ketika Tuhan datang. Ya, dia datang sebagai mempelai pria. Ya. Lalu dia akan katakan kepada kita, cantik engkau manisku. Tidak ada cacat celah padamu.